Sobat Pastring. Selamat malam. Sekarang masuk malam ini ya. Jangan lupa ya, subscribe dulu. Oke, baru kita sharing-sharing lagi masalah. Sekarang kita ada di Komatsu ya, Komatsu PC 800 ini. Ini ada request dari teman-teman tentang main pump dan kontrol valve-nya excavator. Kita excavator Komatsu ya, PC 800. Jadi langsung aja lihat ke sini. Langsung lihat barangnya ya. Langsung lihat barangnya. Jadi ini adalah main pump ya. Main pump ini digerakkan oleh engine. Engine itu ada di sebelah sana. Di belakangnya ya. Di belakangnya. Iya. Melalui mekanisme gear-gear ada di PTO ini, di PTO housing ini, di dalamnya ya. Jadi fungsinya main pump ya merubah dari tenaga putar engine dirubah menjadi tenaga hidrolik. Jadi main pump ini merubah tenaga putar menjadi tenaga hidrolik, dan nanti dia akan mensuplai oli ke hidrolik sistemnya excavator. Oh, jadi dia yang menyuplai olinya ya dari main pump ini ya. Ya, bisa dibilang ini adalah jantungnya excavator ya. Oh. Karena dia mensuplai oli. Kalau manusia jantungnya mensuplai darah ya. Iya, benar-benar. Betul? Betul. Oke lah. Jadi di sini ada main pump ini, ada yang besar, ada yang kecil. Iya. Kalau yang kecil di sini ada namanya pilot pump. Pilot pump ya. Ya, pilot pump itu fungsinya nanti untuk membuka, mengarahkan suplai oli di kontrol valve. Ini pilot pump ya. Dan masih banyak fungsinya lain lah sebenarnya. Cuma pada dasarnya dia yang membuka dan menutup spool ya, mengarahkan spool. Yang di kontrol valve ya. Yang di kontrol valve nanti kita lihat yang di kontrol valve ya teman-teman ya. Tapi ada garis besarnya, ini fungsinya buat membuka dan menutup spool ya. Itu ini, untuk yang di kontrol valve ya. Ini pressernya kecil aja ya. Pressure yang dihasilkan kecil aja. Sekitar berapa ini? Kalau sebenarnya beda unit excavator beda-beda ya. Cuma kalau di Komatsu ya standarnya sekitar 30 kilo aja. 30-an kilo ya. 30-an kilo. Kemudian ada PTO lubrikasi. Ini buat lubrikasinya gear-gear yang ada di PTO. PTO ini di dalam ya. Ya. Karena gear itu harus ada pelumasnya. Iya, benar. Biar licin. Asik Kemudian yang besar ini ada dua, disebut main pump ya. Main pump. Ini dua. Cuma secara teknikal ini ada 4. Ada 4 ya, dibagi ya. Nah, jadi pembagiannya ini adalah pompa 1, pompa 2. Kemudian ada pompa 1 depan, pompa 1 belakang, pompa 2 depan, pompa 2 belakang. Nah, jadi terbaginya menjadi 4 ya. Jadi 4 pompa ya. Ya, jadi 4 pompa. Mungkin secara visual bisa kita tahunya mungkin langsung dari host delivery-nya itu ya. Host besar-besarnya ini. Ini hostnya. Hostnya ada 4. Ini host yang utama kan, host 4 ini host delivery. Kemudian ada host suction. Host suction itu yang di bawah ini, yang besar ini mungkin tidak terlihat. Intinya host suction ini dari hydraulic tank ya, dari hydraulic tank. Kemudian ada host damper. Kemudian ada hose drain case. Nah, kemudian yang terpenting adalah hose buat regulasinya pompa ya. Oh. Ini fungsinya regulasinya pompa ini untuk apa dia? Regulasi pompa ini buat mengatur sudut pompa ya, sudut pompa berdasarkan kebutuhan. Ya, misalkan dibutuhkannya tinggi, dibutuhkannya flow-nya tinggi, dia akan merubah ke pompa ke sudut maksimal. Nah, cuma pada saat pressure-nya sudah, flow-nya sudah tercapai dan pressure-nya sudah tercapai, ibaratnya sudah mentok gitu silinder ya. Iya. Itu jangan sampai dimaksimal terus, karena kalau dimaksimal terus akan terjadi stall engine. Stall engine-nya terbebani malahan ya. Terbebani. Jadi fungsinya regulator ini buat menyeimbangkan antara kekuatan hidrolik dan kekuatan engine ya. Nah, jadi harus seimbang. Jangan sampai salah satu ada yang kalah lah. Harus seimbang. Jangan sampai hidroliknya loyo, jangan sampai engine-nya stall. Nah, jadi misalkan kebutuhannya tinggi,
disuplai kebutuhan tinggi. Nah, begitu dia sudah relief hidroliknya, pompa ini akan menurunkan Flow-nya ya. menurunkan aliran lah, alirannya itu diturunkan supaya engine-nya tidak terbebani. Jadi fungsi utamanya dari regulator ini cuma untuk memaksimumkan sama meminimumkan sudut pompa ya. Pompa ya, berdasarkan pressure dan flow ya. Iya. Ada beberapa banyak pertimbangan. Ini pertimbangannya itu melalui hose ini ya, dan melalui solenoid ini. Dikontrol secara elektrik dan hidrolik. Oh, ini yang untuk regulasinya ini diatur sama pilot juga ya? Ya, diatur dengan pilot. Itu nanti hose itu diatur pilot. Hose itu nanti dari kontrol valve ya. Dia dapat, pompa ini dapat inputan dari kontrol valve juga. Jadi pada saat kontrol valve tidak digunakan, pompa ini akan minimum. Kan minimum ya. ya. Ini untuk intinya untuk efisiensi ya. Kenapa kalau tidak digunakan kok harus minimum ya? Memang seperti itu. Kalau tidak digunakan maksimum ya tidak efisiensi intinya Iya, kan begitu kan. Betul. Jadi ini terpisah-pisah ini komponennya ini ya. Ya, terpisah-pisah. Mungkin bisa disebutkan satu-satu. Kalau di Komatsu ini ya ada TVC valve, kemudian ada CO dan NC valve, kemudian ada servo valve, ada servo piston, baru ke main pump. CO itu cut off ya, cut off valve, ya. Kemudian NC itu neutral control, kemudian ini ada servo valve. Nah, di sini baru servo piston. Servo piston itu output akhirnya buat menggerakkan sudut pompa ya. Pompanya ya. Jadi sudut pompanya yang ngatur di terakhir di servo piston ini ya. Servo piston ini. Jadi ada banyak pertimbangan di sini ya, pertimbangan di sini. Oke, ada yang perlu ditambahkan Kak Yop? Oke, mungkin secara garis besarnya main pump ini sudah cukup dulu ya. Ya, sudah. Soalnya mungkin kalau kita bahas sampai ke dalamnya mungkin mau makan waktu yang sangat panjang ya. Mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman nanti di komentar ya. Kolom komentar ya. Kolom komentar. Biar kita bisa sharing ya, kita di Benar. Dan untuk kontrol valve-nya mungkin di video selanjutnya aja ya, supaya tidak terlalu panjang videonya ya. Di video selanjutnya nanti di kontrol valve ya. Kita nanti bahas di video selanjutnya ya teman-teman ya. Oke sobat mastering, sekian dari kita. Kalau ada tambahan nanti ditambahkan di kolom komentar ya, kita sharing dan diskusi. Oke. Oke. Jangan lupa subscribe. Selamat malam.